Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Fitratun Hasanah, mahasiswi psikologi dari kelas Psikodiagnostik 2 Observasi C, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video berupa hasil observasi mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap proses belajar dan juga keseharian anak usia sekolah dasar. Subjek observasi yang saya ambil adalah anak-anak dengan rentang usia 7 sampai dengan 11 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar yang tinggal di sekitar rumah observer. Selamat menyaksikan video ini. Oh iya, sebelum menyaksikan, tolong pencet tombol like di bawah ini. Terima kasih. Pandemi COVID-19 yang terus meluas membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan physical distancing atau pembatasan ruang gerak dengan tidak melakukan kontak fisik hingga menjaga jarak dengan orang lain. Pandemi membuat semua orang harus melakukan aktivitas di rumah saja, seperti bekerja dari rumah, kuliah online, dan bahkan sekolah online, termasuk untuk siswa sekolah dasar. Hal itu membuat proses belajar siswa pun berubah total, yaitu kesehariannya dihabiskan di rumah. I didn't mean to hurt you, so why'd I let you walk out the door? You say that you don't know me, you don't know who I am anymore. But if you knew the truth then you wouldn't feel insecure. Cause if I didn't have you, I wouldn't have nothing at all. I wish you could see yourself through my eyes. I always forget that you can't read my mind. As long as I got you and me, moving through this world as a two-man team, I'll always have everything. Dan bermain di luar rumah bersama teman-teman merupakan bentuk coping stres pada anak-anak untuk menangani rasa bosannya selama kebijakan physical distancing pada pandemi COVID-19 yang mengharuskan mereka untuk sekolah online dan menetap di rumah. Menurut teori kognitif Piaget, usia anak 7 sampai dengan 12 tahun memasuki fase operasional konkret di mana anak sudah dapat memfungsikan akalnya untuk berpikir logis, rasional, dan objektif, namun hanya pada objek yang bersifat nyata. Anak hanya dapat memecahkan suatu masalah ketika objek dari masalah tersebut bersifat empiris dan dapat ditangkap oleh panca indera mereka, bukan yang bersifat hayal. Hal itulah yang menyebabkan anak sulit memahami betapa berbahayanya virus COVID-19. Karena virus ini tidak dapat dilihat langsung oleh mereka, anak-anak menganggap bahwa virus ini tidak nyata dan tidak berbahaya. Selain itu, pada usia 8-10 tahun merupakan fase kedua dari fase pertemanan dalam perkembangan sosial anak. Pada usia ini, selain arti teman untuk bermain, pertemanan juga didasari kepercayaan satu sama lain. Di usia ini, arti teman sudah melangkah ke perasaan saling percaya, saling membutuhkan, dan saling mengunjungi. Hal itulah yang membuat anak tidak bisa menolak ajakan temannya bermain walaupun situasi pandemi makin parah seperti sekarang ini. Anak akan mudah paham apabila materi yang disampaikan oleh guru menggunakan metode yang sesuai dengan kemampuan berpikir anak. Misalnya, ketika belajar tentang ilmu pengetahuan alam, guru tidak cukup dengan metode ceramah saja. Guru mesti menggunakan metode eksperimen atau praktek dan memberikan contoh langsung terkait objek yang dipelajari. Sebab kemampuan berpikir anak usia dasar 7-11 tahun berada pada level berpikir konkret, bukan bersifat hayalan atau sesuatu yang abstrak. Namun, proses sekolah online yang diberikan hanya berupa soal-soal yang harus dikerjakan, tidak disertai dengan penjelasan dari guru. Hal itulah yang membuat anak bosan belajar secara online. Berdasarkan teori psikologi yang dikemukakan oleh Harlow, anak usia dasar belum memiliki kematangan dalam berpikir. Anak memiliki keterbatasan dalam memilah dan memilih sesuatu yang positif atau negatif, dan mana yang berdampak baik atau buruk.
Untuk itu, orang tua harus memberikan pemahaman kepada anak tentang betapa berbahayanya virus COVID-19 ini dengan cara yang tepat, seperti mengajak anak menonton berita dan menyederhanakan bahasanya agar bisa dimengerti oleh anak. Misalnya, dengan mengatakan kepada anak, virus ini memang gak kelihatan, tapi justru itu yang jadi bahaya. Kita gak tahu virus itu ada di mana di luar sana. Makanya jangan sering-sering keluar rumah. Dalam proses belajar online pun, agar anak tidak merasa bosan ketika belajar, orang tua dan keluarga sudah seharusnya ambil peran untuk menggantikan posisi guru di sekolah dengan cara mendampingi anak ketika belajar. Jaga juga komunikasi dengan pengajar anak agar tidak ketinggalan informasi pelajaran. Dua langkah ini bisa menjadi solusi. Namun, apabila anak tetap bersikeras untuk terus-terusan bermain di luar rumah, maka langkah yang bisa dilakukan orang tua adalah meminta anak untuk memakai masker dan tidak bersentuhan fisik dengan teman-temannya. Orang tua harus mengetahui dengan siapa saja anak bermain serta mengawasinya dengan baik. Tetapkan jadwal yang tegas, misalnya anak hanya boleh bermain selama 2 jam saja. Setelah pulang, minta anak untuk langsung mencuci tangan, mandi, dan meletakkan pakaian kotornya ke tempat cucian untuk mencegah penyebaran virus corona. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan ataupun kekeliruan. Dan terima kasih sudah menyaksikan dan memencet tombol like-nya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.